berasal dari bahasa Italia pada tahun 1561, Manichieri, yang berarti mengendalikan, terutamanya mengendalikan kuda, yang terdapat dari bahasa Latin manus yang berarti tangan. Nah, kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Prancis manage yang berarti kepemilikan kuda, yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda, di mana istilah bahasa Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi management yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Nah, masa peradaban manusia ilmunya dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama itu ada ilmu yang mempelajari setiap atau seluruh gejala, bentuk, dan eksistensinya, yang erat hubungannya dengan alam beserta isinya dan secara universal mempunyai sifat yang pasti sama serta tidak dipisahkan oleh ruang dan waktu, disebut ilmu eksakta. Contohnya kimia, biologi, dan fisika. Nah, yang kedua ada ilmu yang mempelajari seluruh gejala manusia dan eksistensinya, alam, hubungannya pada setiap aspek kehidupannya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dinamakan ilmu sosial atau non-eksakta. Misalnya ada ekonomi, politik, psikologi, sosiologi, hukum, administrasi, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada ilmu humaniora. Nah, ilmu ini tuh memiliki kumpulan pengetahuan yang erat hubungannya dengan seni, misalnya seni tari, seni lukis, seni sastra, seni suara. Dan ilmu manajemen merupakan salah satu disiplin ilmu sosial. Ahli manajemen dan kontribusinya ada 4 aliran ahli manajemen, yaitu 1. Aliran manajemen ilmiah. Tokoh yang bersangkutan yaitu Frederick W. Taylor tahun 1886 dan Henry Elegant tahun 1861 sampai 1919, yang membahas tentang faktor fisik yang dilihat dari sisi permesinan dalam industri. Ada ciri-ciri manajemen sebagai ilmu pengetahuan. 1. Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih. 2. Adanya kerjasama dari kelompok tersebut. 3. Adanya kegiatan proses atau usaha. 4. Adanya tujuan. 2. Adalah aliran teori organisasi klasik. Tokoh yang bersangkutan ada 3, yaitu Robert Owen, Henry Fayol, dan Mary Parker Follett, yang membahas tentang faktor manusia berpengaruh pada produksi dan konsep-konsep klasik pada pengelola personalia. Ada 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. 1. Pembagian kerja. 2. Otoritas dan tanggung jawab. 3. Disiplin. 4. Kesatuan komando. 5. Kesatuan pengarahan. 6. Mementingkan kepentingan umum. 7. Renumerasi personel. 8. Sentralisasi. 9. Rantai skalar. 10. Tata tertib. 11. Keadilan. 12. Stabilitas masa jabatan. 13. Inisiatif. 14. Semangat korps atau jiwa korsa. Aliran hubungan manusia menurut Hugo Musterberg dan Elton Mayo adalah aliran memperhatikan kepada karyawan akan lebih membawa keuntungan. Aliran ini mengalami teori perilaku. Sedangkan aliran modern adalah aliran perilaku organisasi, pandangan dan pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Tokohnya ialah A. Marshmallow, D. M. Groger, dan F. Hertzberg. Lalu ada aliran kuantitatif adalah Operation Research dan Linear Programming. Model-model matematis. Perkembangan teori manajemen. Jadi, aliran manajemen yang sudah dijelaskan tersebut sampai sekarang terus berkembang. Aliran hubungan manusiawi dan ilmu manajemen memberikan pendekatan yang penting dalam meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah manajemen. Demikian pula aliran klasik yang telah berkembang ke arah pemanfaatan hasil-hasil penelitian dari aliran lain dan terus tumbuh menjadi pendekatan baru yang disebut pendekatan sistem dan kontingensi. Inovasi yang terus-menerus sebenarnya merupakan inisiatif dan individual
dan interaksi dalam kelompok sehingga perubahan terus terjadi merupakan hasil dari pengalaman, penyatuan, diskusi, dialog yang menciptakan pengetahuan baru. Baik, pada kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman saya akan menyampaikan kesimpulan yang telah kami dapat. Check it out! Secara keilmuan, manajemen baru terumuskan kurang lebih di abad 18 atau awal abad 19 Masehi. Di antara tokoh-tokoh yang mula-mula memperkenalkan manajemen secara keilmuan adalah Robert Owen di tahun 1771 sampai 1858 dan Charles Babbage di tahun 1872 sampai 1971, yang dimana Robert Owen adalah pembaru dan industrialisasi dari Inggris yang menyatakan perlunya sumber daya manusia dalam organisasi dan kesejahteraan pekerjanya. Sedangkan Charles Babbage merupakan seorang ahli matematika dari Inggris yang menyatakan juga pentingnya efisiensi dalam proses produksi. Perkembangan teori manajemen dimulai dari teori manajemen klasik dengan pemikiran manajemen ilmiah dari Taylor dan teori organisasi klasik dari Mayo. Manajemen ilmiah menekankan pada upaya menemukan metode terbaik untuk melakukan tugas manajemen secara ilmiah. Sedangkan teori organisasi klasik menekankan pada kebutuhan mengelola organisasi yang kompleks yang memfokuskan pada upaya untuk menerapkan prinsip dan keterampilan yang mendasari manajemen yang efektif. Perkembangan yang memberi fokus yang sangat berbeda dari teori manajemen klasik disebut juga dengan manajemen neoklasik, yang ditandai dengan perubahan fokus manajemen yang lebih menekankan pada perilaku, baik pada perilaku manusia maupun perilaku organisasi. Manajemen yang baik menurut teori neoklasik adalah manajemen yang memfokuskan diri pada pengelolaan staf secara efektif yang didasari akan pemahaman yang mendalam dari segi sosiologis maupun psikologis. Perkembangan selanjutnya yaitu dengan menekankan pendekatan sistem yang dipersatukan dan diarahkan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan. Penerapan manajemen didasarkan pada pendekatan kontingensi yang memadukan antara aliran ilmiah dengan perilaku dalam suatu sistem yang diterapkan menurut situasi dan lingkungan yang dihadapi.